Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Amalia. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam PAI 1 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Gunawan MA. Di sini saya akan membahas mengenai materi tentang rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Di dalam Islam, iman menjadi kunci utama manusia untuk tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ada rukun iman yang harus diamalkan oleh seluruh umat Muslim. Namun, apa sih sebenarnya pengertian rukun iman itu? Nah, rukun iman merupakan landasan kepercayaan yang wajib diyakini oleh setiap Muslim. Rukun dalam hal ini diartikan sebagai pilar atau tiang, sedangkan iman memiliki makna kepercayaan. Jadi, rukun iman berarti pilar yang wajib dipercaya. Kepercayaan ini diwujudkan dengan cara membenarkan dan meyakini dari dalam hati, mengakui secara lisan atau dengan perkataan, dan mengamalkannya dalam bentuk tindakan sehari-hari. Rukun iman terdiri dari 6 perkara, yaitu yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada rasul-rasul Allah, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadarnya Allah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai rukun iman yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para nabi. 4 kitab tersebut yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 kitab-kitab Allah tersebut diturunkan pada masa yang berlainan. Namun semua kitab-kitab tersebut berisi ajaran pokok yang sama, yaitu ajaran untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berbeda hanyalah dalam hal syariat yang disesuaikan dengan zaman dan keadaan umat pada waktu itu. Perlu kita ketahui bahwa selain kitab-kitab yang diturunkan Allah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan wahyu kepada para nabi. Wahyu tersebut berbentuk suhuf, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbentuk lembaran-lembaran yang berpisah. Di dalam Al-Quran disebutkan adanya suhuf yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, adapun pembahasan tentang suhuf di dalam Al-Quran terdapat dalam Quran surah Al-A'la ayat 18-19 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa, yang artinya sesungguhnya ini terdapat di dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu suhuf-suhuf atau kitab-kitab yang diturunkan kepada Ibrahim dan Musa. Yang pertama, kitab Taurat. Kata Taurat berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah atau instruksi. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Taurat menjadi petunjuk dan bimbingan bagi Bani Israel. Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membahas tentang kitab Taurat yaitu terdapat dalam surah Al-Isra ayat 2 yang artinya, dan kami berikan kepada Nabi Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Taurat merupakan salah satu dari 3 komponen, yaitu Torah, Nabiin, dan Khitubin, yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut Biblia atau Alkitab. Oleh orang-orang Kristen disebut dengan Old Testament atau Perjanjian Lama. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum atau 10 firman. 10 hukum diterima oleh Nabi Musa alaihissalam di atas bukit Tursina atau sekarang dikenal dengan Gunung Sinai. 10 hukum tersebut berisi asas-asas keyakinan atau akidah dan asas-asas kebaktian atau syariah. Asas-asas tersebut yaitu yang pertama, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan menyembah berhala. Yang ketiga, jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sucikan hari Sabat atau hari Sabtu. Yang kelima, hormati kedua orang tuamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan bersumpah palsu atau bersaksi dusta. Yang kesepuluh, jangan menginginkan milik orang lain atau menginginkan hak orang lain.
Yang kedua, kitab Zabur. Kata Zabur bentuk jamaknya Zubur, yang berasal dari Zabara yazburu zabar, yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Dalam bahasa Ibrani disebut mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Sebagian ulama menyebutnya mazmur, yaitu salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran selain kitab Taurat dan Injil. Dalam bahasa Ibrani, istilah Zabur berasal dari kata zimrah, yang berarti lagu atau musik. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT kepada kaum Bani Israel melalui utusannya yang bernama Nabi Daud alaihi salam. Ayat yang menegaskan tentang keberadaan kitab Zabur yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 163, yang artinya, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami telah mewahyukan kitab Zabur kepada Daud. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 150 surah dalam kitab Zabur yang tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam dalam kitab Zabur terdiri dari atas 5 macam, yaitu yang pertama, nyanyian untuk memuji Tuhan atau liturgi. Yang kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. Yang ketiga, ratapan-ratapan jamaah. Yang keempat, ratapan dan doa individu. Yang kelima, nyanyian untuk raja. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam memuat keterangan-keterangan yang benar-benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah SWT agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Di dalam kitab Injil ini terdapat pula keterangan-keterangan mengenai akan lahirnya Nabi yang terakhir dan penutup dari para Nabi dan Rasul, yang bernama Ahmad, atau yang kita kenal sekarang itu Nabi Muhammad SAW. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Nabi Isa alaihissalam diutus untuk mengajarkan tauhid kepada umat atau pengikutnya. Tauhid di sini artinya mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya. Penjelasan ini tertulis dalam Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 27, yang artinya, kemudian kami susulkan Rasul-Rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang yang mengikutinya. Kitab Injil dan kitab Taurat ini sudah mengalami perubahan dan pergantian yang dilakukan oleh tangan manusia. Kitab Injil yang sekarang memuat tulisan dan catatan perihal kehidupan atau sejarah kehidup Nabi Isa alaihissalam. Kitab ini ditulis menurut versi penulisnya, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yahya atau Yohana. Mereka sebenarnya bukanlah orang-orang yang dekat dengan masa hidup Nabi Isa alaihissalam. Sejarah mencatat sebenarnya masih ada lagi kitab Injil versi Barnaba. Isi dari kitab Injil Barnaba ini sangat jauh berbeda dengan isi kitab Injil yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yahya atau Yohana. Dan yang keempat yaitu kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Wahyu yang terakhir turun adalah Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah, ketika Nabi Muhammad SAW sedang menunaikan haji wada atau yang kita sebut dengan haji perpisahan. Beberapa hari setelah menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW pun
wafat. Adapun intisari dari Al-Quran yaitu Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW menghapus bagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab yang terdahulu dan melengkapinya dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran merupakan kitab suci yang terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Oleh karena itu, kita sebagai muslim, kita tidak perlu lagi meragukannya sama sekali. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Nah, adapun nama-nama lain dari Al-Quran, yaitu yang pertama Al-Huda, ya artinya Al-Quran sebagai petunjuk bagi semua umat manusia. Yang kedua Al-Furqan, yang artinya Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga adalah Asy-Syifa, yang artinya Al-Quran sebagai penawar atau obat penenang hati. Yang keempat adalah Az-Zikr, yang artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Yang kelima Al-Kitab, artinya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan. Adapun isi pokok dari Al-Quran yaitu yang pertama akidah atau keimanan, yang kedua ibadah, baik ibadah mahdah maupun khairu mahdah. Yang ketiga akhlak seorang hamba kepada Khalik, kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. Yang keempat muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Yang kelima qissah, yaitu cerita Nabi dan Rasul, orang-orang soleh dan orang-orang yang ingkar. Dan yang keenam semangat mengembangkan ilmu pengetahuan.